Oke, ada yang ada yang oke, ada yang mau join lagi enggak? Oh, itu. Oke. Admit admit all. Kan enak tuh. Gampang. Sip. Oke, mantap. Sip. Sip. Kak, nggak susah. Kenapa tadi urusan Microsoft Teams? Oke, teman-teman semua, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ya, teman-teman selamat semua malam. ya. Selamat malam, Pak. Salam hormat, salam kebaikan, salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun ya. Akhirnya bisa menyapa kalian semua ya, di kelas ini ya, untuk mata kuliah karya ilmiah ya. Ini mata kuliah gampang teman-teman semua, bisa kita selesaikan. Anda ini teman-teman sekelas, ini kelas campuran atau memang pada kenal teman-teman sekelas ini? Campuran, Pak. Oh, campuran. Oke. Campuran, Pak. Semester berapa? 7, Pak. Wih, udah mau lulus lah ya. Saya 9, Pak. Wah. Tenang. Saya tuh nggak ngerti kenapa kuliah zaman sekarang tuh pada cepet-cepet ya. Kalau zaman dulu biasa aja tuh, 5 tahun, 6 tahun tuh. Tapi nggak ya teman-teman semua. Tetap sesuai target ya, semester 7 ya. Oke teman-teman semua, ini udah direkam belum ya? Oh, udah ya, direkam pakai itu. Oke. Pertanyaan pertama. Teman-teman sudah punya proceeding sebelumnya? Ada bahan yang sudah bisa dipublis tidak? Semua. Apakah semua udah punya bahan? Apakah kita mulai dari nol ya? Kayaknya kita mulai dari nol aja ya. Ya, mulai dari nol aja, Pak. Ya wes. Oke. Ya, ini ada yang masuk lagi teman-teman semua. Oke. Sip, bentar dulu. Kita potret dulu. Oke teman-teman semua, jadi kalau lihat dari targetnya sih menurut saya gampang-gampang aja nih mata kuliah ya. Jadi saya ini baru ya teman-teman semua ya. Saya ini dosen PNS di LL Dikti 4 teman-teman semua ya. Saya sehari-hari mengajar juga di salah satu kampus di Bandung, Universitas Widyatama di Bandung ya. Layarnya udah mulai nampak kan teman-teman? Ya. Oke, siap. Nah, jadi sebelumnya teman-teman udah dapat mata kuliah metode penelitian nggak? Pernah nggak semester 6 kemarin? Ada medlit teman-teman semua? Ada mata kuliah medlit? Ada, Pak. Kapan? Semester kemarin? Atau lagi jalan sekarang? Semester 6, Pak. Oh, semester Kemarin. 6. Oke, ya. Berarti berarti fokus kita cuma di bagaimana menyelesaikan karya ilmiah ini. Nah, teman-teman semua, persis seperti yang Bapak sampaikan di itu ya, di grup WA ya. Jadi kita ini mau ada target bikin karya ilmiah ya. Kalau yang diminta kayaknya targetnya nggak terlalu besar ya. Jadi kita nih ada tugas ya pekan depan nih teman-teman semua ya. Kan saya bilang teman-teman semua, penelitian itu pada dasarnya paper itu bisa dibikin sebelum penelitian, saat penelitian, atau sesudah penelitian. Makanya disebutnya jurnal ya. Jurnal itu ya catatan perjalanan teman-teman semua, catatan perjalanan penelitian. Kalau Wiu masih di fenomena atau baru ada ide riset problem gitu ya, baru ada riset problemnya tuh ya, atau ada fenomena minimal gitu ya. Nah, berarti mungkin Anda bisa mulai daripada bikin makalah literatur survei lah orang bilang ya. Jadi bahasannya adalah kita nyari literatur berkaitan dengan
riset problem kita atau fenomena kita ya teman-teman semua ya. Nah, jadi kita mulai dari situ teman-teman semua ya. Jadi di sini kan tertulis disuruh bikin satu judul artikel nih ya. Ini kan nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu kan kita disuruh bikin judul penulisan artikel ilmiah ya. Nah, paling saya minta nanti di ini kan buat pekan depan, seingat saya teman-teman semua ya. Kalau nggak salah ini buat pekan depan. Nih kalau salah ya. Ini di sini ya. Ini kan ada assignmentnya teman-teman semua ya. Ini tugas 1 karil ya. Saudara mahasiswa dan kegiatan dalam mengakses tugas 1 yang telah disediakan, mengumpulkan tugas 1. Nah ini ya. Ini kan bentuknya assignment ya, assignment ya, submission ya teman-teman semua ya. Ini submission, basisnya ya biasalah PDF apapun terserah ya. Sepertinya saya belum ngecek lebih detail lagi nih teman-teman semua ya. Online text malah, kotak online text tuh teman-teman semua ya. Tapi tetap ada submission nih. Oh Word nih teman-teman semua, Word ya. Nah, jadi teman-teman semua kita ini ada target pekan depan tugas 1 ya. Tugas 1 ya. Nah, saya nggak tahu apa you udah punya ide kira-kira ini judulnya apa teman-teman semua ya. Judulnya apa ya gitu. Berkaitan dengan apa ya. Yang pasti buat pekan depan itu supaya kita satset ya teman-teman semua ya, satset nih ya, menuliskan judul karya ilmiah yang saudara kaji. Nah, saya minta nanti di grup WA ya supaya saya gampang baca, saya minta yuk tuliskan judulnya ya teman-teman semua ya. Jadi yuk masih punya waktu, ini terserah kamu apa ini judul serius atau you udah punya di tugas-tugas sebelumnya atau di mata kuliah Medlit kan biasanya suka diminta tuh teman-teman semua ya, Anda untuk mengembangkan judul ya dari literasi yang sudah ada ya. Nah ini karena kalau dalam penelitian itu pasti kita mulai dari apa nih ya, riset problemnya apa ya, masalah penelitiannya apa nih teman-teman semua. Nah ya jadi pokoknya nanti saya minta Anda kumpulin dulu tuh di grup WA ya, judulnya apa tuh ya, targetnya ya terserah kamu lah ya. Pokoknya mah sebelum due date-nya kapan nih? Due date-nya 28 Oktober teman-teman semua. Due date-nya tuh ngeri banget. Masa sih? Monday. Oh, kok pendek banget ya? Ini kita bisa. Ya ini tugasnya sudah dari kemarin, Pak. Oh iya, bisa kita bundurin? Bisa biasanya. Kalau di kampus saya sih bisa dipundurin ya. Harusnya bisa, Pak. Ya wes lah, nanti tak pundurin lah teman-teman semua. Yuk mau pundurin sampai kapan? Sampai ujung aja. Ujung pekan Iya ya. Pak, terima Ya kasih wes. Pak. Tak pundurin ya sampai ujung pekan tanggal 2 November nih lah supaya kita damai semuanya gitu kan. Nah, gitu. Siap Pak. Oke, siap. Kita Terima kasih, pundurin Pak. ya teman-teman semua ya. Gitu. Saya baru lihat tuh date-nya nih. Oke. Nah, ya sebenarnya dimulai dari pekan sekarang kali ya teman-teman semua ya. Nah, jadi gitu teman-teman semua, sederhana banget lah ya. Judul karya ilmiah. Nah, kan kita mulai dari rumusan permasalahan ya. Rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi. Ya. Minimal 5 jurnal reputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun. Ini sebenarnya ya boleh lah ya, karena tugasnya seperti ini ya teman-teman semua, minimal 5 buku ya. Sampai kerangka segala. Ini sebenarnya oke, ini borongan sebenarnya ya. Harusnya sih udah kayak gini mah kayak Anda udah punya bahan teman-teman semua. Saya nggak tahu sejauh mana Anda bisa mengerjakan ini teman-teman semua ya. Sejauh mana oke, kita coba lihat lagi ke sana ya. Sama ya. Sama. Pak, izin ini sudah share screen belum ya? Apa saya belum ada ya? Kok Bapak dari tadi loh share screen?
Teman-teman yang lain bisa lihat, oh ini ada yang admit. Oke, ini sorry ya teman-teman, saya nggak lihat ada teman-teman yang admit. Udah lihat belum Pak? Bisa lihat Pak? Udah bisa lihat sekarang? Teman-teman yang lain bisa lihat layar saya teman-teman? Aman kan nih? Bisa, Pak. Aman, Pak. Oh Aman. iya wes. Oke. Ya udah kita lanjutin teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua itu targetnya ya. Jadi monggo lah ya, kira-kira judulnya apa. Paling saya pengen tahu judulnya dulu lah teman-teman semua. Ya, jadi supaya memudahkan tolong you share judulnya di grup WA ya mulai sekarang. Monggo ya, judulnya apa gitu ya. Apakah berkaitan dengan mata kuliah Medlit yang kemarin? Biasanya di mata kuliah Medlit kan suka Anda diminta untuk membangun bagaimana untuk merekonstruksi judul penelitian ya gitu. Tapi kalau ini kan sebenarnya bukan judul penelitian, ini judul artikel karya ilmiah ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih kosongan, nggak ada ide, cobalah cari apa aja lah teman-teman semua ya. Tapi ini rumusan permasalahan. Kalau rumusan permasalahan berarti ini udah penelitian lah teman-teman semua ya. Ini penelitian, kalau udah ada di sini nih, dia minta rumusan masalah gitu kan ya. Oke lah, ya berarti ini memang. Kalau gimana? pakai yang dulu kan di semester 6 pas waktu PKL itu sudah bikin ini apa? Lah, nggak masalah. Laporan juga. Pakai itu Karena boleh, Pak? ada satu kausal di sini kalau nggak salah Bapak baca ya. Kalau Anda udah punya ya itu tinggal disadur aja ya. Tinggal disadur teman-teman semua ya. Atau itu pernah dipublis nggak sebelumnya Pak? Yang kemarin itu? Belum. Ya Belum pernah. udah, nggak ada masalah. Karena targetnya publis loh. Targetnya publis kan, minimal di repositori UT sendiri lah ya. Jadi targetnya publis bapak-bapak semua ya. Jadi teman-teman semua itu targetnya publis ya gitu. Nah, jadi tagihan luarannya adalah artikel ilmiah yang utuh dan belum dipublikasi ya. Jadi targetnya itu ya. Pokoknya kalau you punya dari selesai mata kuliah yang lain dan memang belum dipublikasi ya, nanti saya yang verifikasi ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, nanti saya yang verifikasi ya. Sebenarnya kualitasnya ini kan belum selesai, ini kan nanti kan ujungnya kan. Jadi tugas satu nanti saya coba baca ya, coba baca bener nggak judul kamu itu memang ada fenomena penelitiannya teman-teman semua ya. Kemudian cuma memang ini agak ini ya. Jadi kalau di sono tuh diminta rumusan masalah. Kalau ini sih saya lebih suka ini ya teman-teman semua ya. Coba yuk perhatiin ya. Membuat judul satu artikel. Oke, berarti kan dari judulnya aja kan kita udah dapat fenomena ya. Fenomena, udah dapat ide riset problemnya lah ya. Jadi judul itu masih judul awal gitu. Ini kan baru tugas satu. Nah, terus mencari, membaca, merangkum, mencatat 10 referensi. Nah, oke, ini aman lah, gampang ya. Membuat kerangka tulisan ada 5 berdasarkan judul dan referensi yang sesuai ya. Ini kan ada contohnya udah jadi ya. Nah, ini kan udah full paper teman-teman semua ya. Ini udah full paper ya gitu. Kalau ini mah udah siap sabit, masa jauh baru pertemuan ketiga pakai waterfall? Enggak lah ya, enggak. Nanti kita lihat lah. Tapi ya sesuai target daripada tugas ini teman-teman semua ya, tolong dipenuhi aja deh ya. Jadi judulnya ya, ini ada template-nya nggak sih? Nggak ada ya, nggak ada template-nya ya. Template-nya nggak ada teman-teman semua ya. Template-nya kotak online text. Oke, ya submission. Nggak ada template ya teman-teman semua ya. Nah, ini nih, jika masih sudah memiliki artikel ilmiah sudah dipublikasikan pada proceeding atau jurnal nasional sebagai penulis pertama. Ini. Jadi kalau you misalnya punya teman-teman semua selama kuliah 3 tahun terakhir ini 6 semester, kalau Anda punya yang memang sudah dipublikasikan, nah itu bisa dipakai di mata kuliah ini sebagai penutup ya gitu. Nah, itu tuh
ya. Tapi kalau you nggak punya, ya udahlah ikutin prosesnya aja teman-teman semua ya. Jadi pekan depan saya tunggu ya teman-teman semua. Judul, oke, ya. Terus dari judul itu kita unggah dulu, jadi kita unggah file artikel ya, bentuknya Word ya teman-teman semua ya. Bentuknya file Word sebagai file Word ya. Oke, ya kemudian ada rumusan masalahnya. Oke, ya terserah kamu ya rumusan masalahnya 1, 2, 3 ya. Kalau nggak belum benar gelap banget mungkin 1. Ya kalau bagus ya udah diturunkan si rumusan masalahnya teman-teman semua ya. Kemudian rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan ini citasinya ya teman-teman semua ya. Kerangka tulisan ilmiah. Nah, teman-teman semua udah terbiasa dengan tools seperti Mendeley atau Zotero, teman-teman? Pernah kemarin di Madlit pernah nyoba software-software kayak gini nggak? Belum, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Belum pernah ya. Atau ini ada Zotero juga, teman-teman semua nih, ada Zotero ya. Itu. Jadi supaya penulisannya gampang ya teman-teman semua ya, gampang gitu. Jadi mungkin teman-teman kan mungkin pakai Windows ya, pakai Windows, monggo kalau you sukanya Mendeley, mangga pakai Mendeley, diinstalin Mendeley-nya teman-teman semua ya. Ini ada Mendeley nih. Ini saya kan pakai Linux ya teman-teman semua ya. You installin Mendeley-nya, you installin kalau ya misalnya Anda pakai sistem operasi yang lain, Anda bisa pakai Zotero teman-teman semua ya, pakai Zotero bisa ya. Nah, kalau buat yang Anda pakai Microsoft Word itu ada pluginnya teman-teman semua ya. Seingat saya di Windows itu ada pluginnya. Jadi Anda nginstalin Mendeley seperti ini ya. Dan ini saya kasih contoh ya teman-teman semua. Contoh begini ya. Misal tema kita itu jangan grup. Saya bikin yang baru ya. Misalnya foldernya namanya risetnya berkaitan dengan apa yang ramai, misalnya blockchain lagi lah ya, misalnya nasional blockchain. Nah ini kan lagi rame nih nasional blockchain ya, nasional blockchain ya gitu, nasional blockchain. Nah ini kan saya ada folder ya teman-teman semua baru ya, itu nasional blockchain ya. Ini nasional blockchain nih ya, oke. Nah teman-teman semua mungkin banyak cara buat kita menambahkan ya. Nah Anda bikin akun dulu teman-teman semua ya. Misalnya kita pakai Mendeley lah ya, gampang lah ya, pakai Mendeley. Nah nanti teman-teman itu bisa masuk ke web ini saya share di grup kita ya. Nah ini ya, sebenarnya saya buka Mendeley suka, Zotero juga saya suka teman-teman semua ya. Jadi masing-masing ada kekurangan dan kelebihan teman-teman semua ya. Masing-masing ada kekurangan kelebihan. Kalau Zotero ini terintegrasi dengan Google Sheet teman-teman semua. Google Sheet, Google Doc teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman yang pakai Google Doc itu dia Zotero ini udah terintegrasi ya. Buat teman-teman yang suka pakai Office 365 itu Mendeley ada pluginnya ya gitu. Nah contoh misalnya, nah cuma kalau yang Mendeley misalnya dia punya ini ya sih ya, karena dia bagian daripada si Sprint ini ya, grupnya Elsevier ya, grup besar lah dalam dunia ini. Nah ini kalau ini bisa cari sini teman-teman semua ya, buat memudahkan. Anda kan disuruh nyari 5 referensi kan, atau 10 lah begitu ya, karena ada 5 yang buku gitu kan ya. Saya kasih contoh lah gitu ya, misalnya temanya apa. Nah ini kan bisa nasional blockchain. Oh iya, sebelumnya jangan lupa yuk nginstalin dulu ini teman-teman semua. Ini namanya apa tuh, extension Chrome ya. Ini karena saya pakai Chrome ya teman-teman semua. Pakai Microsoft Edge juga ada tuh ya. Ini namanya extension Mendeley Web Importer. Jadi itu teman-teman bisa cari mana extension tuh, extension. Oke, nah nanti teman-teman bisa cari tuh yang namanya ada Zotero juga ada.
Jotero. Kok dia nggak mau nyari? Apa tuh Mendeley? Ini bukan ini ya. Oh, itu store-nya ini. Ini store-nya. Oke, ini store-nya. Nah, jadi contoh Mendeley ya. Nah, Mendeley. Nah, nanti teman-teman semua itu di sananya. Nah, ini Mendeley teman-teman semua itu kan kalau saya udah terinstall ya. Nah, teman-teman itu bisa nginstalin si Mendeley Web Importer. Nah, itu kerjaan kita jadi gampang teman-teman semua. Ya, jadi nah, teman-teman nanti bisa jadi setelah Anda buat account di mendeley.com, misalnya kita pakai Mendeley ya teman-teman semua ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana pakai Jotero mendeley.com ya. Oke. Kemudian Anda bisa unduh extension Mendeley Web Importer ya. Banyak cara teman-teman semua ya, banyak cara ya. Jadi kalau kita nemu filenya selama metadatanya ada, nanti saya kasih contoh ya. Nah, jadi ini yang paling teknik, yang paling gampang ya. Terus terang ini bisa menyelesaikan Anda cepat sekali. Nah, jadi sana ya. Nah, jadi install extension Mendeley Importer gitu ya. Contoh berikut adalah untuk browser Chrome. Nah, ini ya. Nah, contohnya ini teman-teman semua. Halo, cepet dong. Oke. Nah, teman-teman semua, di Mendeley juga di sini itu ada desktopnya ya. Jadi nanti di Mendeley teman-teman semua, oke, saya cari dulu ya linknya ya. Jadi Mendeley for Windows. Kalau you pakai Windows ya, yang pakai Linux mangga cari sendiri ya, bisa gitu ya. Nah, ini saya nggak lupa lah yang mana ya teman-teman semua. For Windows ini, nah ini ada for Windows ya. Nah, ini for Windows nih. Tahu yang mana nih? Nah, nanti teman-teman carilah ya. Nah, ini nih. Oh iya bener nih. Kayak ini deh. Kayak ini. Ini download reference manager beta. Ini beta yang ini. Oke. Nah, ini kali lah teman-teman semua ya. Nanti coba cek lagi. Ini yang versi installnya ya. Ini versi installnya. Nah, ini versi installnya teman-teman semua ya. Ini versi install di OS Anda ya. Ya, bisa di OS Anda. Bisa Windows ya, bisa Mac ya, bisa Linux juga. Versi yang saya pakai kan ini Linux ya teman-teman semua, yang ini Linux ya. Nah, teman-teman semua, contoh tadi kan saya bikin di ini kan kerennya ini yang tadi di mana tadi? Tadi kan saya bikin folder di mana? Di sini ya. Iya. Di sini kan National Blockchain ya. Nah, itu sebenarnya versi ininya ada. Jadi kalau kamu udah login kayak saya gini teman-teman semua. Ini yang versi. Nah, ini versi yang webnya. Kamu lihat tampilannya sama, coba perhatiin. Ya, memang uniknya si Mendeley ini teman-teman semua itu repositorinya kalau saya nggak salah ingat kita dikasih 3,5 giga ya gitu ya. Jadi agak lumayan gede banget sih ya gitu yang Mendeley ini. Kamu lihat ya kan ini kan sama tuh. Ya, ini sama tuh. Ya, kamu lihat ya. Ini coba perhatiin mungkin. Nah, ini kan My Paper SKS 3. Coba lihat My Paper akan sama teman-teman semua. Nah, ini juga kalau kita lihat yang ini tadi National Blockchain-nya udah masuk belum? KLM M. Nah, ini kita coba ininya berarti ininya di ini dulu, di sinkron dulu. Nah, ini saya sinkron. Oke. Nah, ini saya sinkron dulu teman-teman semua. Tapi ini lama sinkronnya.
Oke, ini sinkron dulu. Nanti di sini muncul harusnya. Di sini muncul. Oke. Ya sebenarnya teman-teman semua dalam penulisan seperti ini ya. Anda mau pakai tool seperti ini ya boleh, bagus dan sangat disarankan. Pak, kayaknya saya ribet Pak. Udahlah Pak, saya mau nulis manual aja. Ya terserah kamu, nggak ada masalah. Asal ngikutin teknik penulisan referensi yang benar ya teman-teman semua ya. Jadi kalau dimintanya apa style ya, berarti beginilah apa style. Dimintanya Alt+I ya begitulah contohnya teman-teman semua. Nah kamu lihat misalnya boxnya udah masuk tuh, ya kan? Nah ini udah sinkron nih. Yang versi desktop, versi web udah sinkron nih, ya. Nah sekarang teman-teman semua dengan ini daripada pusing-pusing nyari-nyari, udahlah saya nyari sini aja. National blockchain. Nah, kira-kira bisa dapetin ya sih, apalah terserah mau paper, buku, apalah pokoknya saya ada bahan teman-teman semua. Nah kan tuh kamu lihat ya ada semua gitu kan ya, ada semua ya. Nah tekniknya tuh banyak teman-teman semua. Saya kasih contoh begini ya. Misalnya kamu nemu file, contoh lah file saya misalnya apa ya, contoh berkaitan dengan coba Serang Pangandaran, coba TAMPLS, coba ya. Misalnya teman-teman semua, ya saya nemu file. Nah ini ya, ini paper saya nih. Ini paper saya teman-teman semua ya. Misal nih, saya unduhnya mana ya? Unduhnya mana? Oh itu PDF tuh. Oke. Saya punya file teman-teman semua ya. Bisa jadi kamu nemu file ya, terserah dari mana aja ya. Pokoknya filenya ini ya, saya unduh dulu ya teman-teman semua. Dulu. Nah, ya, oke. Nah, jadi kamu nemu file. Nah, itu teman-teman semua tinggal naikin ke sini aja ya. Tinggal naikin ke sini aja. Ini kamu tinggal add file gitu teman-teman semua ya. Nah, berarti kalau ini ada filenya. Kamu nemu dari mana lah terserah, pokoknya nemu paper. Nah, paper yang benar, paper yang memang ada metadatanya teman-teman semua ya, metadatanya. Jadi ketika file ini di open, kita di open ya. Ini kita open. Nah, ini kan naik filenya sekarang. Mana? Oh, ini nih. Oke. Metadatanya kan langsung muncul teman-teman semua. Metadatanya langsung muncul. Itu teknik pertama. Jadi teknik di mana memang kita punya filenya. Oke, kita punya filenya ya. Bahkan nanti kalau versi yang ini teman-teman semua, itu kalau kita refresh, oh ini sorry, ini yang ini kita synchronize dulu. Oke, synchronize ya. Kita tunggu sebentar. Ini tahu-tahu dia udah pindah ke versi webnya ya. Jadi kita tunggu sebentar begini aja, nanti tahu-tahu di sini udah rekonsiliasi, udah ini apa? Udah di oke. Mana dia? Belum muncul. Oh, ini masih naik teman-teman. Ini masih naik ya, butuh waktu ya ini. Nah, sambil dia naik teman-teman semua ya udahlah kita cari-cari lah, nemu kayak yang tadi ya, yang kayak gini nih. Nah ini kan sebenarnya jadi dia teman-teman semua kan dalam dunia jurnal itu tidak semua bisa kita baca ya. Nah ini kan kayak kalau get full text kayaknya mungkin kita bisa dapetin artikelnya. Coba kita lihat. Ada nggak artikelnya? Gratisan nggak? Kadang-kadang disuruh bayar gitu kan. Kalau coba kita lihat. Suruh bayar nggak ya? Accept. Ini kelihatannya suruh bayar teman-teman semua. Nah terserah lah ya, pokoknya ternyata teman-teman bisa baca ini paper ya. Gak tahu dari mana lah, kadang-kadang mungkin teman-teman peneliti itu kan Anda bisa baca ini kan, ini paper berbayar ya teman-teman semua. Tapi kamu minat banget pengen mensitasi ini nih gitu kan ya. Caranya apa? Ini aja, klik ini nih, add to library teman-teman semua. Klik lah ya. Jadi saya anggap bahwa Anda sudah baca ya. Nah jangan lupa ini dia bakal masuk di ini teman-teman semua. Coba cek dulu ya. Nih judulnya nih. Sorry ya. Ini kadang-kadang cek 9 nih. Nah, jadi
kita sudah sekarang, Pak, jadi udah masuk belum gitu ya. Ya kita cek dulu teman-teman semua ya. Kita cek dulu. Nah ini kamu lihat ya, masuk ya. Tadi asalnya di desktop teman-teman semua. Nah, kita nguploadnya dari komputer saya kok. Nah sekarang dia udah masuk sini teman-teman semua ya. Nah sekalian kita mau nyari. Nah kalau ini belum saya synchronize yang tadi saya bilang, tadi kan saya bilang ini teman-teman semua, add to library, nah gitu kan, saya ngeklik yang ini nih sama aja nih. Nah ini kan udah masuk nih, view in library, lupa kenapa keliling-keliling, ini ada di sini linknya. Nah ini kalau kita klik nih, nah ada di sini teman-teman semua, kita munculin. Nah ini cara yang paling efektif, mana dia? Aduh, nah ini berarti ini nih, the implication of national blockchain infrastructure. Nah, ini kan udah masuk, teman-teman semua. Ya, ini udah masuk nih, ya. Kalau mau dibikin grup ya, ini tinggal nanti kita bilang itu gimana caranya, saya lupa kalau di sini. Nah, tapi ini udah masuk teman-teman semua ya. Tapi belum masuk ke grup yang itu ya. Biasanya nama saya suka di copy. Nah jadi kayak gitulah teman-teman semua. Teman-teman nggak usah pakai grup dulu ya, nggak usah pakai. Tapi caranya begitu teman-teman semua. Yang ini nggak ada filenya, kamu teman-teman lihat nggak? Kalau yang hijau-hijau itu ada filenya tuh ya. Nah berarti kita udah punya referensi ya. Jadi terus kita misalnya ini ya, add to library. Nah ini ya, kamu misalnya udah baca lah ya, jadi ini yang si propose arsitektur ini udah you baca teman-teman semua ya. Oke. Hey, ini kan kok lama dia. Oke. Nah ini ada dua ya nih. Nah kemudian teman-teman semua, karena saya kalau Mendeley itu saya bisanya pakai yang di ini teman-teman semua ya, di Office ini mah nggak support, batal nggak support dia. Jadi ntar dulu teman-teman semua, ini akunnya harus ganti dulu. Nah jadi kalau saya pakai bukan Anda, balik ke akun lain. Oke. Ini nggak bisa masuk. Gara-gara tadi si Microsoft Teams. Astagfirullah. Oke, siap. Nah, jadi contoh saya pakai Office 365 ya teman-teman semua. Anda yang pakai Office yang diinstal itu ada pluginnya teman-teman semua. Nanti ketika Anda nginstal yang kayak ginian nih, versi Windows-nya ya, versi Windows-nya itu biasanya di sini ada sudah terintegrasi dengan Word kamu sih, lebih gampang ya. Cuma karena saya di sini nggak punya, di misalnya saya contoh pakai ini ya teman-teman semua ya, pakai Office 365 teman-teman semua ya. Nah ini seingat Bapak ini ya, saya pernah, ini sudah terintegrasi teman-teman semua ya. Jadi nanti oke.
masalahnya. Oke, nah ini kamu lihat ya. Nih, ini kan file baru ya teman-teman semua nih. Tadi belum muncul, ternyata dia butuh waktu muncul. Nah, di referensi, persis kalau kamu pakai Word yang versi desktop kamu teman-teman semua, nanti ada yang kayak gini nih. Sama. Kayak gini teman-teman semua. Ya, ada ini teman-teman semua. Walaupun saya pakai yang Office yang 365 ya. Ya, nanti kamu pakai yang versi desktop lah begitu ya. Nah, itu kamu butuh ini teman-teman semua nanti supaya bisa terintegrasi dengan ini kamu ya gitu. Nah gitu teman-teman semua, jangan lupa teman-teman semua ini juga udah ingat kan tadi kan saya punya 2 blockchain ya. Nah ini nanti kita lihatlah di sini. Ini kan ada nanti kelihatan di sini mana dia. Nah kamu lihat kan yang 2 ini nih nah teman-teman semua. Nah ini nih ini tas saya apa tuh itu nanti saya blockchain nasional ini kan yang nasional ya itu tuh tak copy sini copy situ dah sekarang kan di sini lah. Nah, nanti juga yang versi Word yang ini ya. Nah versi ini teman-teman semua ini kalau saya refresh nah ini kan tadi kita kalau kita lihat kan ini masih kosong. Mana tadi makro. Ini. Nah, ini kalau saya ini lupa. Ini belum saya synchronize. Nah, ini berarti saya sinkronnya ke servernya si Mendeley teman-teman semua. Nah, kayaknya kalau udah ini kalau kayak gini mah cepet pada dasarnya ini kan nggak ada file ya teman-teman semua. Ya, jadi ini cuma citasinya aja. Nah, itu nanti teman-teman tinggal refresh aja ya. Refresh. Nah, itu. Jadi maksudnya teman-teman semua kita cek dulu ya sebenarnya ini belum beres. Oke, coba refresh lagi. Nah udah tuh muncul tuh. Ini kan saya kelompokkan di folder teman-teman semua ya. Di folder sini sih ya. Pak boleh nggak pakai folder juga nggak ada masalah teman-teman. Berarti ngumpul semua di all reference ini nih. Oh berarti saya kan udah ribuan teman-teman semua ini referensi saya ini ribuan banget macem-macem lah pokoknya udah berapa banyak ini yang saya masuk sini teman-teman semua. Nah kalau nggak saya kelompokkan nanti saya pusingin teman-teman semua ya. Jadi makanya saya kelompokkan lah. Misalnya tema kita di malam ini adalah nasional blockchain itu kan saya udah punya lah yang 2 ya. Nah ini kan 3 saya udah mauin bahwa itu versi uploadnya. Nah jangan lupa yang 2 ini teman-teman semua ini asli sebenarnya nggak ada filenya dari Mendeley desktop aja udah kedetek tuh nggak ada PDF-nya tuh. Jadi kamu tuh cuma dapetin linknya. Tapi saya anggap bahwa Anda pernah baca 2 paper ini ya, jelas ya teman-teman semua, terserah pernah baca dari mana. Nah nanti kalau dari dari Word kamu yang desktop ataupun saya ini yang versi Office ya. Nah itu teman-teman semua nanti tinggal Mendeley site aja. Nah ini klik ya. Cuma tampilannya lebih bagus yang desktop biasanya lah sedikit ya. Tapi canggihnya sama-sama canggih lah teman-teman semua. Ini tinggal kita get started ya. Kita lihat dulu. Nanti langsung login dia. Mantap dia langsung. Wes, mantap teman-teman semua. Nah, contoh lah. Kamu tuh udah ada yang mau kamu copy langsung ya, kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kamu kan pernah pelajari di Mathit ya teman-teman. Kutipan langsung lah gitu ya. Jadi ada satu tulisan yang kamu di sini gitu kan bla gitu ya. Apa tuh kita ini bahasa Inggris bahasa Indonesia ya saya baru ngobrol juga nih apa kita nih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saya anggap bahasa Indonesia teman-teman semua ya prosedurnya nasional lah ya. Menurut pendapat menurut salah satu artikel dalam salah artikel menyatakan gitu kan pentingnya nasional blockchain untuk dimiliki oleh negara gitu ya. Nah tulisan ini ceritanya itu adalah kutipan tidak langsung lah ya, terserah kamu lah mau kutipan langsung tidak langsung. Perasaan bapak tidak dibilang kan di tugas 1 apakah kutipannya ngopi sama percis atau
kutipan langsung. Jangan lupa ya teman-teman semua, Anda harus tahu apa bedanya kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi kalau misalnya ini ada paper begini kan, nih, nah terus ceritanya ada satu tulisan yang sebelah sini nih, ini kamu copy nih, ya di copy. Nah kalau kamu copy langsung teman-teman semua, berarti Anda melakukan kutipan langsung, ya, gitu teman-teman semua. Jadi pokoknya kalau Anda mau ngopi, ya ngopi berarti itu kutipan langsung, ya gitu. Jadi kalau ini you copy aja, nah gitu. Jadi ini segini ya, ini kamu copy begitu kan, ya. Ini copy terus kamu pindahin ke yang ini ya. Nah ini teman-teman semua, ini tinggal klik ini aja, insert citation. Nah ini apa gayanya, ini tuh apa style. Tenang teman-teman semua, nanti ternyata permintaannya IEEE, gampang gitu kan ya, gampang. Udah gitu kamu nulis lagi. Nah yang ini kalau ini hasil kamu mikir ya, kutipan ini kamu ngopi langsung, kutipan langsung kan. Tadi kita mau paste kan. Nah ini kan, nah yang ini ceritanya kamu dapetin ngopi aja langsung dari papernya gitu kan. Ya monggo, berarti itu kutipan langsung ya. Kutipan langsung, walaupun yang disarankan kutipan tidak langsung ya teman-teman semua ya. Kutipan tidak langsung atau kamu praprase. Kalau kamu nggak praprase atau kamu melakukan kutipan langsung tuh permasalahannya nanti similarity kamu ya, plagiarisme kamu tuh tinggi teman-teman semua. Kalau kamu nggak melakukan proses kutipan tidak langsung atau kamu praprase teman-teman semua, harus begitu. Kalau kamu benar-benar ngejiplak begini ya sah-sah aja. Kutipan langsung tuh boleh teman-teman, jangan lupa ya, kutipan langsung itu sah ya. Tidak ada yang menyatakan kutipan langsung itu tidak boleh ya, karena kita kan ngasih label. Oh untuk tulisan ini teman-teman saya ngambil dari sini nih ya, dari si yang tadi terakhir ya gitu ya. Nah ini, oh iya jangan lupa ini kan udah saya kelompokkan ya. Jadi kelompokkan ini kan saya kelompokin di sini ya. Tapi mana di M. Nah tuh mantap ya. Nah itu teman-teman semua ya. Oh ya yang ini kan kita hapus lah, ini kan dari paper ya, dari paper teman-teman semua. Nah yang ini tuh dari paper yang ini nih, ini kan yang tadi saya upload tuh. Nah itu gitu ya, ini mah gampang lah tulisan mah ya, tinggal kamu perbaiki apa harus gimana gitu ya. Nah ini dapat. Nah terus yang ketiga, misalnya bahwa kamu tulisan implikasi pentingnya kita punya nasional infrastruktur nasional blockchain. So, ini teman-teman semua ngambilnya dari mana? Nah ini nih heading. Nah ini kan, nah yang ini teman-teman semua, ini kenapa nggak mau discard. Manual override discard. Oke. Yang ini udah ya. Nah ini yang ini Bapak pengennya yang ini nih, si Putra kan udah, yang Bapak udah. Nah, ini saya pengennya yang Bapak Smith. Nah saya pengennya di sini nih. Alright. Nah kayak gitu teman-teman semua. Udahlah itu kan ceritanya nih. Nah gitu kan urusan referensi tuh. Nah nanti tinggal kamu bilang di bawah gitu kan, biasa kan lah ya, daftar pustaka atau literatur. Mana tengahnya dia, suka bingung sendiri kalau pakai ini. Nah ceritanya udah sekian bawah, barulah di bawah kamu tulis daftar pustaka ya atau referensi, terserah ya. Saya lebih suka referensi sih, ya referensi aja lah. Saya nggak tahu di situ apa ya, serah kamu ya, mau referensi daftar pustaka terserah ya, referensi gitu ya, bahasa Indonesia aja lah, daftar pustaka ya. Ini udah standar di mana-mana. Nah sekarang gimana, kita udah punya 3 tulisan tuh. Nah nanti itu di sini teman-teman semua itu ada ini nih, ini ya, coba kita klik ya. Oke bentar, Bapak juga lupa ya, itu ntar dulu, sorry karena beda-beda teman-teman. Kalau yang di desktop ada di sini, kalau ini mah sorry ya ada di sorry ternyata di sini.
Nah, kalau di yang desktop itu ada tulisan insert bibliografi. Nah, di sini tuh kalau desktop ya. Kalau saya karena pakai ini lupa ada di sini teman-teman. Ini insert bibliografi. Coba yuk lihat magicnya. Apa? Oke, oke. Salah. Kacau. Aduh, aduh, aduh. Cancel, cancel, cancel. Bikin ribet. Mana itunya teman-teman semua? Salah, Bapak lupa nggak nempatin itunya. Sorry. Oke. Jangan lupa itu kursornya teman-teman semua. Tuh dia tadi nanya, ini kursor di sini ya. Nih di bawah daftar pustaka. Udah. Insert bibliografi. Oke. Dah selesai. Tapi kok cuma 2 ya? Harusnya 3 kan? Mana satu lagi? Hah? Semit Lestari. Lah itu si mana? Si putranya mana? Kok putranya nggak ada teman-teman semua? Capek. Kok putra nggak ada? Coba refresh. Kok putra nggak ada ya? Coba kita hapus lagi ya. Hapus. Hapusnya ini nih, lupa nih. Agak ribet yang web ini. Oke. Ini citation. Oke. Lucu ya. Yang si putranya kemana? Yang malah si Smith yang muncul. Capek deh. Biasanya lancar teman-teman semua. Ini dia lagi kurang sehat aja lah. Nah, jadi teman-teman semua ya begitulah pokoknya yang pakai ini, tapi ini Bapak nggak suka. Nah, apa ini? Dia bilang udah site berarti udah masuk ya. Ada sesuatu teman-teman semua. Kenapa ini? Nah, tapi kira-kira kalau pakai tool begitulah teman-teman semua ya. Pakai tool begitu. Kalau misalnya andaikan misalnya nanti dimintanya citation style-nya itu pakai siapa tuh? Pakai IEEE. Nah, berarti kan kita tinggal rubah aja sini nih. Ini kan dipakai apa? Ya, American Psychology itu biasanya dipakai di teman-teman apa tuh? Ini tinggal diganti aja teman-teman semua. Set. Nah, kita bilang IEEE update. Sama di desktop juga begitu teman-teman semua. Udah tuh kan jadi satu-satu kan. Ini gayanya IEEE. Pak, 2-nya mana, Pak? Wah, ini ada yang saya nggak suka teman-teman. Itu mungkin beda, itu yang dituliskan beda Pak isinya. Iya kali ya. Tentang yang satu tentang blockchain, yang satu bukan itu. Iya kan, saya kan ceritanya Pak, yang ini saya mau citasi ke 1, yang ini citasi ke 2. Oh, malah itu hilang ya yang itunya. Yang ya udahlah, nggak usah dipikirin lah teman-teman. Tapi saya udah mauin kira-kira begitulah ya, menggunakan tool citasi ini. Mau Anda yang di desktop, mau Anda yang di kayak web ini bisa ya. Google Sheet ada Google Sheet. Google Doc ada teman-teman semua, tapi basisnya Jotero. Jadi Google Doc itu sama lah, nggak usah dipusingin tools itu teman-teman semua. Nggak usah dipusingin, dan saya habis baterai teman-teman. Dan itu besok masih ada misi pelatihan teman-teman semua nih. Saya lagi posisi ada di Kota Padang. Besok insya Allah pulang ke Pulau Jawa, tapi malam. Oke. Nah itu teman-teman semua, video yang ngebahas Mendeley ini banyak lah teman-teman semua ya. Banyak, tapi di channel YouTube saya termasuk saya nggak punya ini Mendeley itu, perasaan saya nggak pernah bikin, padahal saya sering ngajar mata kuliah berkaitan ini. Jadi kalau Anda pakai Google Doc misalnya, itu juga ada teman-teman. Masalahnya tidak semua teman-teman ya, kalau saya nggak tahu ya kamu pakai apa di situ toolsnya gitu ya, toolsnya. Nah jadi kalau pakai Google Doc itu nah jadi kalau pakai Google Doc teman-teman semua itu Jotero. Nah, itu kan ada Jotero tuh ya. Nah ini Jotero nih, sama gampangnya teman-teman semua, insya Allah sama gampangnya ya gitu.
menurut saya sih ya gitu. Ini sama gampangnya, praktis ya, jadi teman-teman nggak usah pusing lah gitu ya, mau pakai Jotero atau pakai ini. Jotero sama ya, jadi Anda harus bikin akunnya dulu teman-teman semua. Saya ini kemarin banyak ngapus ya teman, karena Jotero ini terbatas, jadi saya sering hapusin. Dia bisa dirubah ke Google Drive ya, repositorinya ya, tapi dari storage aslinya dia cuma ngasih 300 mega teman-teman semua, 300 mega. Kalau si Mendeley, kalau ingat saya itu 3 giga teman-teman semua. Jadi makanya kenapa orang banyak suka Mendeley, mungkin karena ngasih, udah gitu kan dia ada buat pencarian begini ya nih, ini kan lumayan lah buat ngebantu cepet ya gitu teman-teman semua ya. Jadi banyak cara teman-teman semua supaya kerjaan Anda cepat. Nah, tapi teman-teman semua, karena misalnya aduh Pak bingung nginstal Mendeley ya segala macam, jangan dipusingin teman-teman. Itu nggak penting sebenarnya. Ya, itu penting tapi menurut saya yang lebih penting kamu mau baca referensi ya. Nanti kayak RTPLI kan gampang ya teman-teman semua. RTPLI coba begini doang tuh. Ya kan? Satu 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 dua tiga ya, ini gampang banget RTPLI teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua, kalau memang Anda masih kesulitan untuk menggunakan tools seperti ini ya, Bapak nggak maksa ya. Yuk, kenapa ini lama banget ya. Bapak nggak maksa Anda harus pakai tools referensi, enggak, karena di panduan kita juga teman-teman semua ya, di panduan kita itu tidak diminta ya teman-teman semua. Coba kita tes A B C D, nah gitu kan, terus kita sambung nama Jotero, add citation, mana Joteronya, lambat deh. Saya punya satu nih. Oh, ini si itu, pantesan. Ini email saya yang satu lagi teman-teman semua. Harusnya pakai yang ini. Salah menggunakan ini. Ini saya salah akun ya teman-teman. Ini akunnya saya beda-beda nih. Ini harusnya saya pakai akun yang emailnya sama, tapi konsepnya sama lah teman-teman semua ya, konsepnya sama, jadi sama mudahnya lah Mendeley sama Jotero. Mangga teman-teman enaknya gimana aja ya. Jadi you mau pakai Jotero silahkan ya. Oke, kayaknya saya tutup dulu teman-teman semua, saya mau ngilangin ini dulu. Ini kayaknya ada yang salah nih, si undo trim ini harusnya sign out dulu. Bentar masuk sign, astagfirullah, Google Doc ya siap. Oke, yang ini kita tutup. Pantas nggak nyambung teman-teman semua. Nah, ini kan saya baru lah ini pakai email yang ini ya, ini kan Joteronya, jadi si Joteronya kan pakai email saya yang ini teman-teman semua, pakai email yang ini nih gitu ya. Kita tes dulu lah. Oke, got it. A B C D. Terus coba kita lihat nyambung nggak. Oke, ada trouble lah teman-teman semua ya, supaya nggak lama urusan kita.
Nah, teman-teman semua kira-kira begitu ya. Jadi terserah kamu lah ya. Kalau saya sih buat pekan depan Anda mau pakai tools boleh, nggak pakai tools nggak ada masalah. Yang penting cara penulisannya aja. Kita pakai RIII ya teman-teman semua. RIII itu bentuknya kayak gini nih. Ya jadi kurung buka satu apa nih, tinggal itu tuh ya gitu teman-teman semua. Insya Allah gampang deh ya buat anda menuliskan seperti ini ya. Ini kan memang diambil dari metadatanya teman-teman semua ya. Jadi kalau anda masih kesulitan menggunakan tool-tool kayak Mendeley, Jotero, manual aja teman-teman semua ya. Kalau untuk IEEE itu lebih mudah lah. Nanti kalau kalau pakai sistem yang lain itu yang agak susah ya. Jadi anda dimintanya pakai pakai misalnya pakai apa juga udah cukup rame ya, malah yang lain Chicago Manuasa ini lebih kompleks lagi teman-teman semua. Jadi kalau IEEE ya sederhana gini doang ya, kurung buka satu, nah ini satu kan menyatakan dia refer ke sini. Nah itu kira-kira teman-teman semua ya, karena di tugas kita kan tidak dibilang harus pakai Mendeley system, nggak dibilang ya, nggak bilang harus pakai Jotaro, nggak dibilang ya. Anda cuma diminta 5 jurnal bereputasi itu aja ya gitu teman-teman semua. Nah istilah reputasi ini teman-teman semua, mungkin satu saran saya itu kamu cek di Sinta ya, Sinta Jurnal. Nah ini, nah jadi istilah bereputasi ini teman-teman semua, nah ini saya sarankan kamu cari dulu di sini ya, karena nyari referensi itu gampang teman-teman semua ya, gampang. Cuma kadang-kadang kalau udah ada kausal begini nih bereputasi ini kan kadang-kadang ada hilafiyah di teman-teman peneliti juga. Apakah yang mana? Apakah kita bicara Scopus Q1, Q2 gitu ya yang dianggap bereputasi? Apakah kita bicara Sinta 1, Sinta 2? Nah gitu ya. Nah jadi kalau you misalnya bisa dapetin memang bener kualitasnya itu Scopus Q1, Q2 ya sebenarnya ketinggian, tapi ya terserah Anda kalau bisa nemu ya. Atau misalnya Anda mau nyari Sinta ya, kalau nyari Sinta coba cari sini teman-teman semua. Nah ini nanti saya copy dulu ke grup ya, ke grup. Nah ini teman-teman semua, ini ke grup. Nah ini di sini ala minimal ini adalah versi Indonesia teman-teman semua ya. Nah contoh cara carinya adalah begini teman-teman semua. Contoh misalnya kita mau filter ya. Nah filternya gitu. Nah ini saya screenshot ya, screenshot buat teman-teman. Oke, save. Ini kita upload sini. Nah jadi teman-teman buat nyari jurnal, buat cari jurnal basisnya Sinta Indonesia teman-teman semua. Anda masuk web link ini. Nah ini nanti Anda filter teman-teman semua. Jadi Anda filter Bapak Ibu semua ya. Nah klik filter. Nah, klik filter teman-teman semua. Klik filter ya. Misal Anda pilih Sinta 1 dan Sinta 2, nah, dianggap sebagai jurnal bereputasi. Nah itu ya teman-teman, versi Sinta ya, versi Sinta ya, seperti itu. Nah jadi tadi karena permintaannya kan bereputasi teman-teman semua ya gitu. Nah ini Sinta 1, Sinta 2 teman-teman semua. Nah temanya ini kan kita tema, nah ini yang kadang-kadang suka membingungkan ya. Jadi ini dulu lah Sinta 1, Sinta 2 aja. Ini yang ini nggak usah dulu, filter by subjek nggak usah. Sinta 1, Sinta 2 filter. Nah begini ya teman-teman semua. Nah dari sini misalnya kita cari tuh, misalnya temanya adalah teknologi informasi, atau kamu temanya apa tadi, blockchain ya, blockchain. Coba ada nggak ya temanya blockchain? Coba kita filter lagi. Oke, kita enter dulu blockchain.
blockchain. Enter ya langsung sini ya. No result. Oke. Nggak ada tuh jurnal yang fokus blockchain doang ya. Kita cari lagi lah. Komputer teman-teman semua, ini ya komputer. Enter. Oke. Nah, yang komputer kan banyak tuh teman-teman semua, dan ini Sinta 2. Ya, Sinta 2 sesuai dengan permintaan kita kan. Kita mintanya Sinta 2. Nah, teman-teman semua. Nah, kamu udah terlihat kan? Ini berakreditasi insya Allah ya. Sinta satunya nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, ini. Oh, di Indonesia ini masih jarang nih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau buat saya pribadi teman-teman semua, you mau pakai sampai ya, karena itu tulisan di apa tuh di e-learning kita itu tulisannya dimintanya yang bereputasi. Biasanya orang bilang bereputasi itu Sinta 1, Sinta 2 ya. Tapi kalau saya sih nggak ada masalah, you mau pakai Sinta 3 masih oke lah ya. Sinta 4 ya terserah teman-teman aja ya. Nah, tapi saya sarankan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya teman-teman semua. Ini saya bilang saya pengen jurnal komputer. Nah, gitu ya. Udah tuh, dapat 2 halaman kalau sekarang teman-teman semua. Ada 17 ya. Ini ada 17. Kalau tadi kan cuma 1 halaman. Ini sekarang mulai rame lah karena kita masukin yang Sinta 3 ya. Nah, ini rata-rata yang Sinta 2 semua ya gitu. Nah, monggo. Nanti teman-teman semua masuklah webnya. Ya, web daripada mungkin mau nengok-nengok dulu ya, apa sih ini jurnal apa sih gitu kan ya. Nah, ini nanti teman-teman semua lihat, oh ini ada jurnal namanya Hasana Informatika bla bla bla. Nah, oh ini websitenya nih. Wes udah. Nah, jadi teman-teman tetap harus masuk ke ini, udah ada sih listnya tuh Pak. Anda tempat harus masuk webnya teman-teman semua. Nah, dari sinilah itu bisa kelihatan. Cobalah tengok-tengok nanti di sini ya. Tengok ya gitu kan. Karena kita masih tetap semangat blockchain, ya coba aja cari lagi. Ada kan di sini blockchain ya, orang bahas gitu kan? Nggak ada. Coba yang lain lah, masa sih ya. Nah, kayak di sini deh ya. Nah, ini kan Sinta 2. S2 ini Sinta 2 ya teman-teman, bukan Strata 2, bukan kuliahan. Nah, ini ada jurnal punya Berwijaya nih. Ini masih teman saya yang ngelola nih. Website ya, kita akan menuju websitenya ya teman-teman semua. Nah, ini websitenya nih ya, monggo Anda carilah sini ya. Coba, saya masih semangat urusan blockchain, masa sih nggak ada juga di sini yang ngebahas. Jadi adalah tapi salah nulis ya. Coba kita lihat dulu lah. Oke, bentar dulu teman-teman semua, sabar ya. Lama sekali. Wah, Berwijaya. Oke, bentar. Saya juga ada urusan nih teman-teman. Malam ini saya masih harus ada yang harus saya teliti lagi buat besok pagi. Saya masih seharian lagi buat ngisi kegiatan di sini, di ini Lontar terkenal nih. Punya Udayana, Lontar. Ini Nusa Mandiri. Coba Nusa. Wah, hebat sekali ya. Nusa Mandiri Sinta 2, keren. Ini BSI Group kan? Nih, BSI nih teman-teman semua. Kan banyak tuh BSI Jakarta cabangnya tuh. Itu wah, ini malah lama teman-teman semua. Dia lagi kemana dulu? Nah, jadi ini kayaknya webnya lagi. Oh, itu. Oh, muncul nih teman-teman semua. Wah, memang harus sabar. Harus sabar bapak-bapak semua ya. Ibu-ibu semua harus sabar. Nah, ini kan muncul nih ya. Kita aja nggak sabaran. Dia bilang bentar saya cariin gitu kan. Nih ternyata di jurnal teknologi informasi ilmu komputer ya, punyanya si Brawijaya ya teman-teman semua. Ternyata ada. Udahlah, kita bukalah satu misalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman semua kita buka ya. Dan ini open. Teman-teman semua, ini open ya. Ini open. Sebenarnya kita bisa citasi dari sini ya. Coba kita lihat citasi. Coba kita aktifin modus ini ya. Ingat kan yang saya bilang Mendeley Web Importer ya. Nah, ini kita coba tes dulu. Ada metadatanya nggak langsung ya gitu. Apakah harus diunduh dulu, kan ribet kadang-kadang. Anggap Anda udah hafal paper ini ya teman-teman semua. Ntar teman-teman semua, ini agak sedikit, sebentar, sabar teman-teman semua. Sama, asik. Kamu teman-teman lihat nggak? Ini kan dia kedetek nih, kedetek ya. Ya, saya anggap aja kamu udah baca lah paper ini ya.
kamu udah baca gitu kan, halaman berapa yang kamu mau citasi terserah kamu lah, pokoknya kamu anggap udah baca ya gitu. Ini udah kelihatan sih kalau ada view PDF berarti papernya terbuka teman-teman semua. Jadi ini adalah open access ya. Kan saya kamu lihat tadi kan ada yang harus bayar dulu ya gitu kan ya. Yang tadi kita harus bayar dulu, ya udahlah kita citasinya aja dulu. Nah ini kan, nah anggapnya ini cara cepat lah ya, cara cepat. Yang ini kamu lihat ya. Nah ini kita mau masukin langsung ke si itu. Wah ini IKN teman-teman, saya lagi bikin penelitian IKN nasional. Nah kita pengen masukin ke sini. Ini lebih keren. Kita bilang add ya, langsung ke National Blockchain, add. Nah gitu, langsung teman-teman semua ini bakal masuk di sini nih. Coba kita lihat yang versi desktop ya. Kalau yang webnya udah otomatis dia. Jadi kalau yang versi web teman-teman semua itu dia udah langsung masuk. Insya Allah ini punya kita ya. Nah ini kalau kita refresh, satu lagi masuk. Mana? Udah ngiklan tapi belum masuk. Udah harusnya. Coba view in library. Harusnya udah Bapak Ibu semua. Ini kan udah di checklist nih. Ini kan referen ini kalau udah checklist begini udah masuk deh. Harusnya. Ngeri. Kenapa belum ya? Oke. Udah harusnya. Oke, coba saya cari ya judulnya ya. Blockchain. Nah, ini kan judulnya ini teman semua. Nah, ini kalau saya cari di sini coba ya, takutnya ternyata saya pernah ngunduh juga ya. Karena saya pernah riset blockchain teman-teman semua. Jadi takutnya saya udah ngunduh teman-teman semua. Saya dulu S3 saya hampir blockchain teman-teman semua. Hampir, tapi nggak jadi. Jadi saya pernah ngunduh ini mungkin beberapa tahun yang lalu. Wow, banyak banget sih. Ya Allah. Aduh. Oke, cobalah kita coba insert sini ya teman-teman semua ya. Coba. A B C D E. Terus saya mau kasih citasi teman-teman semua. Deh. Oke. Coba saya pakai yang ini ya, all reference, terus coba saya cari dulu. No. Ini kalau begini bener nih, nggak ada. Ini belum masuk teman-teman semua. Apa ya? Harusnya ini udah otomatis teman. Ini ngehang teman-teman semua yang ini nih. Berarti ini batal nih, jadi synchronize ke Mendeley nggak masuk barusan, belum selesai teman-teman semua. Pantas tadi agak abu-abu ya. Coba lagi mengecewakan. Oke, monggo masuk. Oke, sebentar teman-teman semua. Nih saya internet pada cepet banget ini di hotel nih teman. Saya di Mercure ini di Padang nih. Hotel bagus, internetnya lumayan kenceng sih, nggak tahu sih ya. Aduh maaf ya teman-teman semua. Ulang lagi. Oke. Nah ini kan udah masuk ya, ini belum saya klik ya teman-teman semua. Ini saya pengen langsung masuk ke National Blockchain ya. Oke, bismillah. Ini belum teman-teman semua, ini masih abu nih. Sabar ya, kok lama ya, biasanya cepet sih. Oke, bentar teman-teman semua. Ini kan berarti ada transfer metadata teman-teman semua ya. Bentar dulu, sabar. Oke, bentar teman-teman. Kelamaan nih asli. Nih kak, ini andai kan ini cara ini nggak jalan teman-teman semua ya, berarti Anda harus turunin filenya gitu kan. Kayak tadi Anda turunin filenya, terus Anda tinggal, ini lama asli apa ya, biasanya cepet teman-teman semua. Blockchain. Ini yang saya citasi webnya. Oke teman-teman semua, cara yang lain ini kan ada dual nih ya. Ini cara ini susah teman-teman semua.
Yang cepat yang ini lupa. Aduh, astagfirullah. Yang ini nih, yang web page teman-teman semua. Jadi kalau you nggak ada kebutuhan yang jurnal artikel, you bisa pakai yang ini nih. Nah, ini biasanya cepat. Oh iya, saya salah ngasih instruksi buat teman-teman semua. Saya yang salah teman-teman semua. Coba cek dulu di sini. Oke, saya yang salah ngasih instruksi teman-teman semua. Jadi ada dua pilihan. Lupa bapak. 9:30 teman-teman semua. Saya belum makan malam nih. Tadi nyari oleh-oleh dulu. Oke, ntar dulu. Sebentar, lambat sekali ya. Ketika kita butuh cepat, dia lambat. Oke, jangan yang ini teman-teman semua. Jangan. Ini yang jurnal artikel. Kalau yang kayak gini mending yuk unduh aja tuh PDF-nya terus yuk tarikin manual. Nah, ini kalau yuk pengen cepet yang ini aja nih. Nah, yang ini nih. Oke. Ini lebih cepat ya. Ini teman-teman semua. Ini lebih cepat yang bawah. Kalau ini versi PDF sebenarnya. Nah, ini insya Allah ini lebih cepat. Coba kita lihat. Udah tuh di checklist tuh. Nah, ini udah langsung masuk teman-teman semua. Nah, tuh masuk tuh. No. Cuma ini masalah. Masalahnya apa teman-teman? Referensinya nggak masuk. Kamu lihat tuh. Nah, ini nih yang kurang bagusnya di sistem kita ya teman-teman semua. Ini lihat kamu. Nah, jangan bergembira dulu teman-teman semua. Ternyata yang versi ini autornya nggak ada, year-nya nggak ada, capek deh gitu kan ya. Ngapain juga gitu kan. Nah, berarti ya kalau begini ya berarti Anda harus unduh ini mah ya. Anda harus unduh filenya teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau ada unduh ya udah. Cara yang barusan nggak efektif. Ngupload langsung ke sini bisa ya. Jadi ngupload nih kan import. Nah, ini. Jadi kalau saya misalnya teman-teman, tadi filenya apa namanya? Oh, masih. Lama ini. Baru Wijaya ya. Teman saya ini yang barusan ini. Ini bentar. Ini udah ya. Nah, itu kalau dari tadi kan kita dari sini nguploadnya. Ini saya mau ngupload ke sini teman-teman semua. Ngupload ke pakai versi yang ini. Nah, ini kan tinggal kita upload aja. Bismillah. Nah, ini mah akhirnya nggak berlaku yang ini teman-teman. Ini mah ini harus kita hapus lah nanti. Oke. Nggak ada. Masa? Hah? Masa sih? Wah, ini hati-hati teman-teman semua. Coba. Ini nih. Oh, ada. Tok. Di sini kok nggak baca ya? Oh, Bapak terlambat. Ini kok nggak ada ya? Nggak lucu. Asli teman-teman semua. Kok yang ini nggak ada ininya ya? Nggak ada judulnya teman-teman semua. Itu. Tapi kan yang ini kelihatan ya teman-teman semua tuh. Lengkap ya? Lengkap tuh. Ada kayaknya mungkin ada barusan proses. Nah, ini ya teman-teman semua bisa banyak masalah kalau kita nggak mau sabar gitu kan ya dalam urusan. Ya tool-tool kayak gini ngebantu kita, ngebantu teman-teman dalam banyak pekerjaan teman-teman semua ya. Tapi kalau teman-teman nggak sabar repot juga sih sebenarnya ya kalau nggak terbiasa. Tapi ya mulailah, nyobalah teman-teman semua, lumayan lah ya, ada pembelajaran sedikit berkaitan dengan tools ya, yang bahas juga banyak ya. Dan ini kita lagi synchronize dengan si ini teman-teman semua ya, gitu. Akhirnya memang harus manual gitu. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman semua yang bisa saya bahas ya. Mungkin saya tunggulah kabar baik dari teman-teman berkaitan dengan tugas ke pekan ketiga ya. Jadi ini maksudnya pekan ketiga, cuma due date-nya di sini ya teman-teman semua. Mumpung Bapak ingat. Mau izin bertanya boleh, Pak? Monggo, Pak. Nah, itu kan di tugas 1 itu kita disuruh yang pertama bikin judul ya. Yang akan dikaji. Terus yang kedua rumusan masalah. Yang ketiga tadi ada yang barusan dipelajari bersama itu untuk mencari jurnal. Iya, betul. Nah, yang terakhir ini kan belum.
kerangka tulisan ilmiah ini kan banyak ya, mulai dari apa namanya, itu gimana itu juga dikerjakan kajian teori, terus Berat itu pendahuluan. sebenarnya buat pekan depan, Pak. Mohon dijelaskan sekalian Pak nanti, jadi Paling kita gini, Pak. jaraknya sampai mana Jadi gitu ngerjainnya. si kerangka itu kita ambil aja, ya. Kita ambil aja. Jadi kalau misalnya ada paper, misalnya dia bilang metode penelitian dia gambarnya seperti ini, ya. Kadang-kadang kan ada orang bilang kerangka berpikir, kadang-kadang ada orang langsung tulis metode penelitian bentuknya gambar. Nah, udah Bapak ambil aja. Jadi kita membandingkan bahwa untuk permasalahan fenomena penelitian ini atau riset problem ini, kalau di paper ini kerangka berpikirnya begini, kalau di paper ini kerangka berpikirnya begini. Aman nggak, Pak? Ya. Jadi belum hasil pemikiran sendiri nih. Jadi kita cuma mensitasi bahwa di paper ini untuk urusan penelitian yang judulnya seperti ini kerangka berpikirnya begini. Saya sih lebih suka begitu. Itu ya. Gitu. Tapi kecuali kalau misalnya bapak-bapak semua, bapak ibu-ibu semua itu, teman-teman semua itu bisa bikin kerangka berpikir. Jadi maksudnya Anda udah baca 10 paper, kemudian dari 10 paper itu disintesis menjadi kerangka berpikir. Kalau mau gitu kan ya. Tapi kalau saya ngasih peluang buat Anda, mending Anda baca aja lah gitu kan. Kira-kira cara mengerjakan masalah ini di paper ini gimana? Oh, ternyata ada gambar gitu kan ya. Ada gambar metode penelitiannya gitu kan. Atau kalau memang bagusnya ada gambar kerangka berpikir kalau di sosial ya sebenarnya, ya kalau di sosial ya pokoknya apalah, intinya mah bagaimana menyelesaikan penelitian ini, langkah-langkah kerjanya gitu kan. Nah ada gambar gitu, ya udah kita bilang bahwa di paper ini untuk menyelesaikan fenomena masalah penelitian ini begini nih. Nah itu jadi saya serahkan kepada teman-teman aja ya. Jadi ada dua berarti teman-teman yang bisa kita ambil dari paper ya. Satu, kita apa yang Anda bisa citasi dari paper tersebut yang sifatnya deskriptif ya, kayak barusan ya deskriptif ya, begini nih. Ini kan deskriptif ya, mana tadi? Nah, ini kan deskriptif, ini deskriptif. Nah saya harapkan ada satu misalnya begini, contoh untuk di penelitian dengan paper ini untuk menyelesaikan masalah nasional blockchain tuh dia pakai kerangka berpikirnya ini. Jadi kamu mensitasi kerangka berpikir boleh teman-teman semua ya. Dan itu yang paling bagus sebenarnya. Jadi kamu baca berbagai macam kerangka berpikir, akhirnya versi kamu yang mana? Begitu ya. Paling itu Pak, saran yang mudah yang bisa saya sampaikan. Gimana? Oke. Oke. Terima kasih Pak ya. Tapi kalau teman-teman ada punya waktu, monggo Pak. Ya, tapi kalau cuma 10 kan kurang Pak. Biasanya kalau udah baca 100 paper, diperas, disintesis jadi satu kerangka berpikir versi Anda. Nah itu ya. Tapi kalau paling gampang ya udah kita baca berbagai macam paper. Yang ini gimana nih cara bikinnya? Oh gini langkah kerjanya. Yang ini gimana langkah kerjanya? Biasanya kan sama-sama ya Pak. Sama-sama lah, mirip-mirip gitu ya. Keterbaruannya itu kan sangat, noveltiesnya itu kan tipis lah ya, tipis gitu ya. Tipis Pak ya, boro-boro S1 ya. Saya aja yang S3 nyari novelties juga kadang-kadang nemu-nemu Pak gitu kan ya. Gitu. Tapi istilahnya kita ada sesuatu yang bisa kita sintesis gitu ya. Paling itu ya Bapak semua, jadi kita penuhin aja dulu lah maunya dia nih. Ya maunya ini kan ada kerangka tulisan ilmiah ya, mungkin itu versi kita ya. Cuma saya pikir sebisanya aja karena waktunya terbatas ya. Kalau you mau versi yang paling gampang adalah membandingkan beberapa kerangka ilmiah beberapa penelitian yang lain. Itu menurut saya yang paling nyaman untuk yang baru penelitian awal ya, preliminary research ya. Jadi kita pengen tahu misalnya ada penelitian berkaitan sama sentimen analisis gitu ya. Oh pakai KNN seperti apa, pakai World Bank bagaimana gitu kan ya. Oh pakai si ini bagaimana. Nah itu jadi kita membandingkan beberapa kerangka penelitian ilmiah itu paling nyaman tuh ya, sebelum kita punya versi kita sendiri. Nah itu teman-teman semua, jadi ya udah kita penuhin dulu lah teman-teman semua ya, persis seperti tulisan ini ya gitu. Yang penting ada poin-poinnya ya, berarti poinnya artikel, rumusan ya, deskriptif atau rangkuman dari 5 jurnal ya, seperti itu, dan minimal 5 buku. Nah ini kalau 5 buku ya.
saya saranin kamu kemana ya, ke ya saya sih nggak nyaranin, saya sih kalau you mau nyaranin, nah itu tuh ke PDF Drive aja tuh ya. Terserah kamu jago lah nyari itu ya teman-teman semua ya, PDF Drive ya, banyak tempat lah ya. Ya jadi kalau kita nggak sanggup beli mah enggak lah, kamu cari sini atau kamu cari di Google Book ya, Google Book yang lebih sah gitu kan, lebih halal gitu ya, di Google Book ya teman-teman semua ya gitu. Gitu. Kalau di ketika Korea Selatan belum punya undang-undang haki teman-teman semua, katanya itu mereka lebih senang membajak buku dibandingkan film, katanya teman-teman semua gitu ya. Ketika Korea Selatan belum secanggih sekarang, itu katanya mereka tuh paling senang membajak pengetahuan katanya ya gitu ya gitu. Nah mangga lah teman-teman semua, Anda cari di Google Book kalau buku ya gitu ya, atau Anda mau nyari tempat-tempat seperti yang seperti ini, PDF Drive itu tanggung jawab Anda sendiri ketika melakukannya. Berarti memang di sini ada sedikit cheat ya, mencuri karya orang, tapi ya itu terserah Anda lah. Tapi amannya kalau mau ya Anda pakai Google Book aja teman-teman semua, buat menyelesaikan urusan Anda yang Anda dibutuhkan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir ya. Nah saya sarankan Anda pakai Google Book aja, nanti Anda ini bisa langsung disitasi juga teman-teman semua. Jadi yang dari sini nih ini bisa disitasi langsung ya. Tapi kalau ya itu, kalau Anda nggak mengerti ilmu sitasi ya udah ya biasa aja lah pakai teknik. Nah ini perasaan saya ini kalau inti saya nyalain karena dulu saya sering mensitasi Google Book ketika zaman S3 teman-teman semua. Itu paling nyaman nih, saya udah baca walaupun kan tidak semua ya buku ini tuh. Nah kan kamu lihat ya tuh nih, udah saya bilang add, nah gitu. Harusnya sih teman-teman semua ini udah muncul di sini ya. Nah, harusnya gitu. Nah ini nggak lengkap nih, nama autornya nggak ada. Ini tadi kayaknya yang kita upload ya. Nih, ini yang kita upload teman-teman semua nih. Ini kan, nah ini nggak lengkap nih. Akhirnya kan ada kerjaan baru tuh. Iya gitu. Ya gitu, perpindahan metadata itu kadang-kadang tidak sempurna ya teman-teman semua. Tidak sempurna ya, tapi ya lumayan lah, daripada harus ngetik semua, minimal kita udah ada bahannya kan teman-teman semua. Kalau saya yang sering pakai tool seperti ini. Nah itu teman-teman semua, berarti ini saya mundurin ya teman-teman. Kapan maunya? Sepakat aja lah ya gitu. Ini saya nggak tahu, ini saya baru ya teman-teman di UT, apakah ini berpengaruh nggak sih? Sah-sah aja nggak sih mundurin? Biasanya gimana teman-teman? Halo, masih ada yang online? Biasanya sesuai dengan due date-nya itu Pak. Masa? Iya. Gitu. Kalau tidak sesuai itu tidak bisa masuk dulu katanya, atau jawabannya tidak bisa diterima. Oh gitu toh. Oh ya wes, berarti saya tidak akan merubah ini ya teman-teman semua ya. Ya udahlah teman-teman, sebisanya ya. Mohon maaf Bapak baru bisa. Kenapa? Tapi setahu saya sebelumnya pernah ada juga due date itu yang kayak waktu PKL itu kita dapat due date tuh lama. Jadi maksudnya bukan PKL ya. Mata kuliah apa itu due date lama. Jadi maksudnya dia dosennya diundur-undur terus gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak tahu sih maksudnya itu bisa diundur atau Ya enggak, mungkin. Kita undur aja ya. Bismillah ya. Sepertinya kalau due date bisa diperpanjang nih Pak. Karena iya, kalau untuk tugas biasanya dulu ada yang belum ngerjain atau apa ya kan, ya udah diperpanjang beberapa hari gitu Pak. Nah makasih tuh ya, karena kan saya kan baru nih teman-teman semua urusan dengan UT ya. Ya wes, saya mundurin sampai hari Sabtu depan ya. Cukup? Ya Pak, siap. Siap. Ya Pak, bikin yang bagus dong kalau segitu panjang. Tanggal 2 bulan November. Aduh udah beda bulan nih teman-teman semua. Nanti kalau Bu Lintang protes baru saya balikin lagi. Saya nggak tahu prosedurnya. Pak, maaf saya boleh nanya sedikit gak? Oke, ini nggak usah ya. Ini bentar saya oke dulu ya. Ini kan cuma satu file. Saya biasa lah di kampus saya itu biasa teman e-learning, saya udah 13 tahun urusan pakai ini teman-teman, jadi cukup hafal lah. Cuma kalau yang versi UT kan saya baru ketemu nih ya. Alhamdulillah masih sama-sama Moodle. Oke, gimana barusan siapa yang nanya? Saya putus dulu Saya, ya Pak. layarnya.
Saya mau nanya kan, sebelumnya saya udah coba-coba cari referensi nih. Saya udah dapat beberapa referensi, tapi kan tadi Bapak bilang referensinya harus Sinta 1, 2, Bukan 3 saya lah. bilang, itu sih Iya. itu apa. Cuma saya Nah. bilang gini Mas, jadi kalau disebut bereputasi itu orang biasanya kalau untuk versi Indonesia itu Sinta 1, Sinta 2. Tapi sebenarnya itu untuk S2 sebenarnya. Untuk S2, buat S3, buat S1 menurut saya Sinta 3, Sinta 4 masih nggak ada masalah sih, gitu ya. Nggak ada masalah. Nah, makanya soalnya saya tuh kemarin sempet nyari tapi nyarinya random, jadi Sinta 1, 2, 3, 4, 5 saya klik semua, saya cari gitu. Itu kira-kira perlu diulang lagi nggak ya Pak nyari referensinya? Nggak usah. Cukup. Kalau buat S1 sebenarnya beragam nggak ada masalah. Iya, saya jadi minimal dari gitu. rangkaian referensi itu ada Sinta 2-nya lah gitu minimal. Ada sih. Aman. Jadi cuma saya campur-campur aja. Malah saya teman-teman senang kalau Anda lebih daripada 10 sebenarnya. Nggak masuk akal sih kalau buat penelitian dia cuma 5 gitu ya. Itu nggak masuk. Kecuali yang terbaik semua ya. Jadi maksudnya memang benar-benar ya menurut orang walaupun hanya 5 tapi itu memang powerful banget ya. Itu banyak lah orang. Kalau saya sih quantity dulu teman-teman semua gitu. Quantity dulu, nanti kualitas mah sambil diasah belakangan. Oke, jadi kesimpulannya Daniel oke ya, aman ya? Oke Pak, baik, makasih Pak. Teman-teman semua kira-kira gitu aja ya, ini udah kemalaman, maaf ya, jadi panjang banget nih ceritanya, hampir 2 jam. Kita ketemu di channel yang lain ya teman-teman semua. Ya, kira-kira Pak, gitu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak. Sehat selalu ya. Amin. Anda ya, moga studi di UT-nya selesai tepat waktu teman-teman semua ya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.